memprediksi ya, memperkirakan gitu ya. Dan ukuran sampel itu jumlah sampel ya atau nilai n ya, menentukan nilai n. Jadi di pertemuan ini kompetensi yang diharapkan nanti setelah mahasiswa belajar pada pertemuan ini, yaitu mahasiswa mampu memahami melakukan penghitungan estimasi ya di sini ya. Estimasi rata-rata populasi dan sampel. Nah, ini nanti ada estimasi untuk proporsi, ada estimasi untuk rata-rata, dan satu lagi itu estimasi untuk ini apa? Standar deviasi ya. Oh, sorry, mengestimasi. Itu yang satu lagi apa saya? Ya, ada satu lagi nanti ya. Baik, di sini pokok bahasannya itu yang pertama itu memahami konsep dan dapat menentukan interval kepercayaan ya. Jadi interval kepercayaan atau confidence interval ya. Jadi menentukan interval kepercayaan ya. Terus kemudian menentukan critical value atau nilai kritis, kemudian margin of error ya. Nanti disebutkan dengan E ya. Error ya, margin of error. Kemudian dapat menentukan ukuran sampel ya. Menentukan ukuran sampel, kemudian dapat menentukan interval kepercayaan. Jadi interval, jadi kita mengestimasi itu menggunakan interval ya. Jadi antara sekian sampai sekian gitu ya. Nah, ini untuk mengestimasi rata-rata populasi ketika standar deviasi populasi diketahui ataupun tidak diketahui. Ini pokok bahasannya ya untuk materi pertemuan hari ini ya. Ini ya pokok bahasannya. Untuk PPT-nya tadi udah saya kirim via Zoom meeting ya, via chat ya di Zoom. Baik. Selanjutnya saya menjelaskan menggunakan PPT ya, sini ya. Yang tadi saya kirim ya. Ini materinya juga lumayan banyak ya. Sebenarnya nanti kalau belajar dibuat apa istilahnya ya, diringkas lah ya. Maksudnya misalkan untuk mengestimasi misalkan proporsi ya, kemudian rata-rata, kemudian apabila standar deviasi diketahui, apabila tidak diketahui rumusnya seperti apa ya, gitu ya. Nanti bisa pelajari lagi ya, lebih ringkas gitu. Oke, di chapter 7 ini ya, di bukunya Mare Afterola itu terkait yang pertama di sini perkiraan dan ukuran sampel di sini ya. Jadi di sini ada review ya, kemudian memperkirakan proporsi populasi ya, kemudian memperkirakan mean ya atau rata-rata populasi ya. Jadi memperkirakan rata-rata populasi apabila standar deviasi dari populasinya diketahui ya. Ini nanti ada rumusnya ya untuk mengestimasi gitu ya. Kemudian memperkirakan rata-rata populasi apabila standar deviasinya diketahui gitu ya. Ini ya. Kemudian memperkirakan varian ya, ini ya, varian populasi ya. Memperkirakan varian populasi. Itu ya yang pokok bahasan yang akan dibahas ya. Nah, ini review dan preview ini di materi sebelumnya ya, kita sudah pernah membahas tentang grafik ya, rata-rata ya, atau mean, standar deviasi. Di chapter ke-6 kita kemarin udah menentukan nilai kritis atau nilai Z ya, Z-score gitu ya, menentukan luasan Z-score ya. Ya, luasan Z-score. Kemudian di sini jika alfanya itu 0,025 ya, 0,025 ya, atau 2,5% ya dari luasan kurva normal Z ya, ini itu nilai kritisnya atau nilai Z-nya ya itu 1,96 ya. Ini nanti bisa dilihat di tabel ya. Ini. Nilai kritisnya ini 1,96 ya. Jadi kalau saya share kait dengan itu ya di sini ada nih ya. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Nih. Ya, di pojok kiri bawah ya. Oh, pojok kanan bawah, sorry.
Ya, pojok. Di sini ada common critical value ya. Ini ada confidence level ya. Confidence level itu tingkat kepercayaan ya. Kalau tingkat kepercayaannya 90% ya, 0,90 ya, 90% itu nilai kritisnya itu 1,645. Kalau tingkat kepercayaannya 0,95 ya, itu nilai critical value-nya itu 1,96. Kalau tingkat kepercayaannya 99% ya, ini tingkat maksudnya nilai kritisnya itu 2,575 ya. Ini ya. Confidence level itu tingkat kepercayaan ya, tingkat kepercayaan. Kalau tingkat kepercayaannya 90% berarti tingkat kesalahannya itu 10%. Kalau tingkat kepercayaannya atau confidence levelnya 95% atau 0,95 berarti tingkat kesalahannya atau alfa ya, biasanya disimbolkan dengan alfa ya, tingkat kesalahan itu alfa. Alfanya itu 5% ya. Kalau 99% tingkat kepercayaannya berarti tingkat kesalahannya ya atau alfanya itu 1% ya. Ini nilai kritisnya ya. Ya, nilai kritisnya. Tuh ya. Nanti nilai-nilai itu yang akan kita gunakan ya. Tergantung nanti pada soal biasanya di soal itu menggunakan tingkat kepercayaan yang berapa persen gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita masih preview ya. Jadi ini menyajikan awal statik inferensial ya. Karena setelah ini nanti masuk ke pengujian hipotesis gitu ya, menguji klaim ya di sini ya. Jadi di sini penyajian awal statik inferensial ya. Ini di sini jelaskan yang pertama, dua kegiatan utama statik inferensial adalah yang pertama itu menggunakan data sampel untuk memperkirakan nilai parameter populasi ya. Jadi menggunakan sampel ya untuk memperkirakan populasi gitu ya. Jadi memperkirakan populasi menggunakan sampel ya. Ya, ini kantung nanti memperkirakan apa ya, bisa memperkirakan proporsi, bisa juga memperkirakan rata-rata, atau bisa juga memperkirakan varian ya. Itu yang dipelajari di sini ya. Kemudian yang kedua di sini menguji hipotesis atau klaim yang dibuat mengenai parameter populasi ya ini. Nah, pengujian hipotesis nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya ini ya. Pengujian hipotesis, tapi sekarang kita baru memperkirakan parameter ya atau mengestimasi ya. Nah, di sini metode dalam memperkirakan nilai parameter di sini ada proporsi ya. Ada proporsi, kemudian means ya, rata-rata dan varian ya. Jadi di sini ada 3 macam ya. Proporsi, means ya, sama varian. Jadi di sini kami juga menyajikan metode untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk memperkirakan parameter proporsi. Jadi ada metodenya nanti ya. Oke, yang pertama kita masuk mengestimasi proporsi populasi ya. Yang pertama, ya, proporsi yang pertama yang kita bahas ya, proporsi populasi. Oke, ini penjelasannya. Oke, ke apa? Konsep kuncinya ya di sini yang pertama itu proporsi sampel adalah estimasi poin penting dari proporsi populasi. Ya, ini ya. Proporsi sampel adalah estimasi poin penting dari proporsi populasi. Dan yang kedua, kita dapat menggunakan proporsi sampel untuk membangun interval kepercayaan untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari proporsi populasi. Jadi kita mengestimasi proporsi populasi menggunakan proporsi sampel gitu, ya. Nah, nanti akan kita bahas cara menentukan interval kepercayaannya, ya. Kemudian di sini juga nanti dibahas tentang bagaimana menemukan ukuran sampel, ya, menemukan ukuran sampel atau menentukan besarnya jumlah sampel, ya, untuk memperkirakan proporsi populasi, gitu ya, di sini. Oke, next ya. Nah, ini point estimate ya. Jadi di sini, bentar saya. Oke,
Nah, di sini dalam estimasi ya, itu ada dua macam. Yang pertama, kita mengestimasi point estimate ya, mengestimasi titik ya, estimasi titik. Jadi kita mengestimasi atau memperkirakan itu dengan satu nilai ya, atau point estimate ya, satu titik ya, atau satu nilai ya. Ini digunakan untuk mendekati parameter populasi. Misalkan dalam satu kelas, misalkan ya, populasi dalam satu kelas ya, anggap aja populasi gitu ya. Misalkan saya mengestimasi misalkan rata-rata usia ya atau umur mahasiswanya berapa gitu. Nah, kalau point estimate saya memperkirakan satu titik, misalkan satu nilai, misalkan saya tebak rata-rata umurnya adalah 20 gitu. Nah, itu contoh dari point estimate ya, atau estimasi titik ya, estimasi titik ya. Jadi dari sekian mahasiswa rata-ratanya 20 ya usianya. Itu point estimate, mengestimasi dengan satu titik atau satu nilai. Tapi yang kedua ada interval ya. Jadi mengestimasi menggunakan interval gitu. Mengestimasi menggunakan interval. Misalkan contohnya rata-rata usia atau umur mahasiswa itu antara misalkan 18 sampai 25 ya. Ya, antara 18 sampai 25. Nah, itu contoh dari mengestimasi menggunakan interval ya. Jadi ada dua macam sih, mengestimasi dengan titik, ada mengestimasi dengan interval gitu ya. Nah, di sini proporsi sampel ya, proporsi sampel ya. Ini untuk proporsi sampel itu simbolnya P topi ya, ada topinya di sini ya. Ini adalah estimasi titik terbaik dari proporsi populasi P ya. Estimasi titik terbaik dari populasi P ya. Ya, jadi kalau kita mau mengestimasi proporsi populasi ya, kita gunakan proporsi sampel. Oke, next ya. Nah, ini contoh nih ya. Ini contoh. Misalkan di sini ini dalam jejak pendapat ya. Mencatat bahwa dalam jejak pendapat ini ya. Ini 70% dari 1.501 orang dewasa yang diperiksa acak di Amerika ini percaya pada pemanasan global. Jadi proporsi sampelnya ini di sini karena di sini 70% ya, maka di sini proporsi sampelnya itu 0,7 ya. Ya. Temukan perkiraan titik terbaik dalam proporsi semua orang dewasa di Amerika Serikat percaya pada pemanasan global. Nah, di sini penjelasannya. Karena proporsi sampel adalah estimasi terbaik dari proporsi populasi, kami menyimpulkan bahwa estimasi titik terbaik P adalah 0,7 ya. Bila menggunakan hasil sampel ya untuk memberikan presentasi semua orang dewasa di AS ya yang percaya pada pemanasan global, itu perkiraan terbaiknya adalah 70% ya. Karena ini estimasi titik ya, estimasi menggunakan titik ya. Ini kalau estimasi menggunakan interval ada lagi ya. Itu ya. Nah, di sini definisi ya, definisi. Di sini ada interval kepercayaan ya. Ini atau interval perkiraan ya, atau estimasi interval ya. Ini berupa rentang ya, rentang ya, atau interval. Yaitu nilai yang digunakan untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari parameter populasi. Gitu. Nah, interval kepercayaan ini disingkat CI ya, atau confidence interval ya. Ini bahasa Inggrisnya confidence interval ya, simbolnya CI ya, confidence interval ya. Itu definisinya ya. Oke. Nah, di sini tingkat kepercayaan adalah probabilitas 1 min alfa ya. Nah, atau di sini sering juga dinyatakan ya dalam persentase ya di sini ya. Dinyatakan sebagai nilai persentase yang setara gitu. Nah, di tingkat kepercayaan juga disebut derajat kepercayaan atau koefisien kepercayaan ya. Itu disebut juga ya. Nah, di sini tingkat kepercayaan ya itu ada 90%, 95%, bisa juga 99%. Nah, ini yang umum
digunakan, yang sering digunakan gitu. Bisa juga misalkan 96 atau 97 itu bisa juga, tapi jarang digunakan. Tapi yang sering digunakan itu yang ini. 90%, 95%, dan 99%. Kalau tingkat kepercayaannya 90%, berarti tingkat kesalahannya atau alfanya di sini ya, itu 10%. Kalau tingkat kepercayaannya 95%, tingkat kesalahannya 5%. Kalau tingkat kepercayaannya 99%, tingkat kesalahannya 1%. Gitu ya. Jadi di sini probabilitasnya, kalau probabilitasnya itu 1 min alfa. Ya. Oke, next ya. Nah, di sini menginterpretasikan interval kepercayaan ya. Nah, di sini kita harus berhati-hati menafsirkan interval kepercayaan dengan benar ya di sini. Nah, ada interpretasi yang benar dan banyak berbeda, dan tafsir interpretasi yang tidak benar dari interval kepercayaan. Ini misalkan ya 0,677 ya sampai dengan 0,723 ya. Ini mengestimasi proporsi ya. Jadi di sini penjelasannya, kami yakin 95% bahwa interval dari 0,677 sampai 0,723 sebenarnya mengandung nilai sebenarnya dari proporsi populasi. Ya. Ini berarti bahwa jika memilih banyak sampel ukuran 1501 yang berbeda dan menyusuni interval kepercayaan yang sesuai 95% dari mereka yang benar-benar mengandung nilai proporsi ya, populasi ya. Ini perhatikan bahwa dalam interpretasi yang benar ini tingkat 90% mengacu pada tingkat keberhasilan proses yang digunakan untuk memperkirakan proporsinya. Jadi misalkan gini, ini interval kepercayaannya ya 0,677 sampai dengan 0,723 ya. Nah, ini menggunakan tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaannya 95%. Jadi 95% yakin gitu. Ya. Bahwa proporsinya itu antara 0,7 sampai 0,723 ya. Ini ya. Nah, tingkat kesalahannya bisa juga terjadi kesalahan. Nah, tingkat kesalahannya itu 5% ya. 5% bisa juga di bawah 0,677, bisa juga lebih dari 0,723 gitu. Ya, kalau terjadi kesalahan ya. Makanya menggunakan dalam mengestimasi itu menggunakan dua sisi ya. Dua sisi kanan dan sisi kiri ya. Nanti ada penjelasan grafiknya. Nah, di sini peringatan ya, maksudnya dengan catatan ya, ini interval kepercayaan dapat digunakan secara informal ya untuk membandingkan kumpulan data yang berbeda. Namun tumpang tindih interval kepercayaan ini tidak bisa atau tidak boleh digunakan untuk membuat kesimpulan yang formal dan akhir tentang persamaan proporsi. Ya. Jadi ini bukan dijadikan untuk kesimpulan formal gitu ya, atau kesimpulan akhir dari sebuah proporsi gitu. Ini hanya untuk mengestimasi ya. Nah, ini ya nilai kritisnya ya. Ini bisa lihat di kurva ini ya. Ini menggunakan Z-score ya. Ini didekati dengan distribusi normal ya. Di sini ada sisi kiri ya. Sisi kiri yang warna merah ini ya. Ini alfa per 2 ya. Ini yang sisi merah yang kanan itu juga alfa per 2 ya. Kalau misalkan tingkat kepercayaannya itu 95%, berarti tingkat kesalahannya kan 5%. Nah, 5% itu nanti dibagi 2 di sini. Ya, jadi 2,5% di sisi kiri, 2,5% di sisi kanan. Ya. Itu ya. Oke, next ya. Nah, ini. Jadi skor Z ini yang terkait dengan populasi sampel memiliki probabilitas alfa per 2 ya. Jatuh pada ekor kanan. Oke. Ya. Nah,
Berikutnya, ini skor Z yang memisahkan daerah ekor kanan bisa dilambangkan dengan Z alfa per 2 disebut sebagai nilai kritis ya. Nilai kritis karena berada pada batas nilai Z dari proporsi sampel yang mungkin terjadi dan yang tidak mungkin terjadi. Nah, nilai kritis ya. Nilai kritis sama kayak tadi itu ya. Yang misalkan kalau misalnya tingkat kepercayaannya 95%, nilai kritisnya 1,96 gitu ya. Tadi yang saya tampilkan dari lampiran di bukunya Maria Avterola ya. Itu namanya nilai kritis. Nah, nilai kritis itu ya definisinya adalah angka dengan batas yang memisahkan statistik sampel yang mungkin terjadi ya dari yang tidak mungkin terjadi. Nah, angka Z alpha per 2 adalah nilai kritis yaitu Z score dengan properti yang memisahkan area Z alpha per 2 pada ekor kanan distribusi normal standar. Jadi nilai kritis itu yang memisahkan ya. Yang memisahkan sebagai batas gitu ya. Sebagai batas ya. Nilai kritis itu sebagai batas. Misalnya batas, kalau di sini kita kan bicara tentang estimasi yaitu batas estimasinya ya, batas estimasinya. Ya, nanti ada batas bawah dan batas atas gitu ya. Ini batas estimasinya nilai kritis. Oke, next ya. Nah, ini ya, ini apa nilai kritisnya ya. Next ya. Nah, notasinya ya, notasi untuk nilai kritis ya, kalau dia positif ya, dia terletaknya di sebelah kanan. Kalau negatif ya, itu di sebelah kiri ya. Di sini, maka di sini nilai kritis Z alpha per 2 adalah nilai positif, nilai Z positif yang ada pada atas vertikal yang memisahkan area alpha per 2 pada ekor kanan dari distribusi normal standar ya. Kalau nilai Z-nya negatif ya, ini Z min Z alpha per 2 itu letaknya di sebelah kiri ya, atau ekor kiri ya, kita sebut ekor kiri nggak apa-apa ya. Ya. Jadi di sini ada ekor kanan atau ekor kiri di sini ya, ekor kanan dan ekor kiri ya, atau sisi kanan sisi kiri ya. Karena ada juga yang menyebutnya sisi ya, sisi kanan sisi kiri, ada juga yang menyebutnya ekor kanan ekor kiri gitu. Nah ini seperti ini nih ya. Misalkan mendapatkan Z alpha per 2-nya itu untuk tingkat kepercayaannya 95%, maka confidence levelnya ya seperti ini ya. Yang warna biru ya, ini confidence level yang 90%. Jadi interval itu terletak di antara ini, confidence levelnya ini. Ya. Alpha sama dengan 5% ya. Alfanya ini 5% ya, maka 2,5% di sisi kiri, 2,5% di sisi kanan. Nah, untuk nilai Z-nya itu sama, cuma kalau yang di kiri itu nilainya negatif ya. Di sini min 1,96 ya. Kalau untuk yang nilai kritis sebelah kanan itu positif ya. Plus ya, 1,96 gitu ya. Ini ya. Oke, next ya. Oke. Ini jadi nilai kritisnya ya. Ini plus minus ya 1,96 ya. Plus minus 1,96. Oke, berikutnya ya. Ini masih definisi yang menjelaskan ini ya. Ini ada istilah margin of error ya di sini. Nah, ada istilah margin of error. Itu disimbolkan atau dilambangkan dengan E ya. E itu error ya, margin of error ya. Adalah perbedaan kemungkinan maksimum dengan probabilitas 1 min alfa ya, seperti 0,95 antara proporsi yang dia mati ya, ini proporsi sampelnya dan nilai sebenarnya dari proporsi populasi P. Jadi margin error ya atau margin kesalahan ya sama aja. Margin error ini sebenarnya E disebut juga kesalahan maksimum estimasi. Kesalahan maksimum estimasi. Ya. Dan dapat ditemukan dengan mengalihkan nilai kritis ya dan standar deviasi dari proporsi populasi. Ya.
margin of error. Jadi kan kalau misalkan estimasi, misalkan diambil tengahnya ya, dia ke kanan atau ke kiri ya, itu nilai E-nya ya. Makanya dalam mengestimasi ya, ini nanti kita tentukan dulu nilai margin of error-nya ya, nyimpangnya seberapa jauh itu. Nah, ini untuk menentukan nilai margin of error ya. Nilai E ya. E itu Z alpha per 2 ya. Ini Z alpha per 2, ini nilai kritisnya berapa ya. Dari kurva normal baku ya. Misalkan kalau 95% ya 1,96 gitu. Kemudian kali akar dari P topi dan Q topi dibagi dengan N ya. Ini penjelasannya ya. Nah, ini P itu proporsi populasi ya. P topi ini proporsi sampel. N itu jumlah nilai sampel. E itu margin of error ya. Kemudian Z alpha per 2 ini Z score ya. Itu nilai Z-nya. Nah, kalau di sini ada Q ya, di sini P topi dan Q topi. Kalau misalkan P topinya misalkan 0,7 berarti Q topinya ya 0,3 gitu ya. Ini interval kepercayaan atau interval keyakinan untuk memperkirakan proporsi populasi P. Ya. Ini syaratnya ya. Yang pertama, sampelnya adalah sampel acak sederhana. Ya. Jadi secara random, ya, acak itu. Ya. Kemudian yang kedua, itu kondisi untuk distribusi binomial terpenuhi. Ya. Ada sejumlah percobaan yang tahap. Ya, ini syaratan dari uji binomial ya. Jadi ada percobaan yang tetap, sifatnya independen ya, saya uji coba. Ada 2 kategori hasil ya, sukses dan gagal ya. Kemudian probabilitas tetap konstan untuk setiap percobaan ya. Ini. Dan yang ketiga, tidaknya ada 5 keberhasilan dan 5 kegagalan. Ya. Itu syarat-syarat ya yang harus terpenuhi ya. Nah, ini confidence interval untuk mengestimasi proporsi populasi. Nah, ini seperti ini ya. Nih. Jadi kita mau mengestimasi proporsi populasi menggunakan proporsi sampel ya. P topi di sini. Nah, ini kan ada batas atas dan batas bawah ya. Untuk menentukan batas atas itu proporsi sampel dikurangi dengan margin of error ya, E ya. Kurangi dengan E kalau yang batas atas ini ya, batasnya ya, batas interval atasnya itu ditambah dengan E ya. Di mana nilai E ini ya. Ini nilai E-nya rumusnya ya. Ya. Ini rumus untuk menentukan interval kepercayaan dalam mengestimasi proporsi populasi gitu. Ya, ini rumusnya. Nah, ini ya rumusnya ya. Nah, untuk pembulatan nanti bisa dibulatkan menjadi 3 digit desimal lah ya. Ini pembulatan. Nah, ini prosedur ya dalam mengkonstruksikan ya atau menentukan interval kepercayaan untuk proporsi populasi ya. Jadi di sini verifikasi yang pertama ya, verifikasi bahwa asumsi yang dibutuhkan ini terpenuhi. Yang pertama di sini sampelnya acak sederhana ya, distribusi binomialnya terpenuhi ya, distribusi normal dapat digunakan untuk mendekati distribusi proporsi sampel karena N kali P ini lebih dari sama dengan 5 dan N kali Q lebih dari sama dengan 5 ya. Keduanya ini terpenuhi. Oke, kalau sudah terpenuhi berarti lanjut ya. Lanjut ke yang kedua di sini, prosedur yang kedua itu kita menentukan nilai kritis ya, nilai kritis. Nah, untuk menentukan nilai kritis dilihat dulu tingkat kepercayaannya berapa ya, kemudian tingkat kesalahannya berapa gitu. Baru kita bisa menentukan nilai kritisnya ya yang sesuai dengan yang misalkan di soal gitu ya. Berapa. Jadi kita perlu menentukan nilai kritis ya. Setelah menentukan kritis kita masukkan ke rumus ya untuk menentukan margin of error ya di sini. Masukkan ke rumus ini ya.
Nanti kita hitung, kita dapatkan nilai E ya. Nilai margin of error-nya berapa. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan intervalnya ya. Ini. Kemudian setelah didapatkan intervalnya ya, pakai intervalnya, kemudian dibulatkan sampai dengan 3 digit desimal, gitu ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya, silakan. Kalau dipotong nggak apa-apa, saya akan menjelaskan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan ya, silakan. Ya, kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke, saya ke contoh nih ya, ke contoh nih. Contoh di sini ada permasalahan ya. Ini mencatat bahwa pusat penelitian yang memilih terhadap 1.501 orang dewasa ya, AS, ini dipilih secara acak, menunjukkan bahwa 70% responnya percaya pada pemanasan global. Jadi dari 1.501 orang yang disurvei ini ya, ini ternyata 70% ya, ini responden percaya terhadap pemanasan global. Jadi di sini N-nya ini 1.501. Nah, proporsi sampelnya itu 0,7 ya, karena di situ 70%. Nah, perintahnya di sini ditanyakan, tentukan margin kesalahan error yang sesuai dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian tentukan interval kepercayaan 95% dari proporsi populasi. Yang C, berdasarkan hasilnya, dapatkah kita dengan aman menyimpulkan bahwa mayoritas orang dewasa percaya akan pemanasan global? Dan yang D, dengan asumsi bahwa Anda seorang reporter surat kabar, tulis sebuah pernyataan singkat yang secara akurat menjelaskan hasilnya dan mencakup informasi yang relevan. Ya, ini contoh ya, contoh soalnya ya. Oke, nah berikutnya pembahasan. Nah, pembahasannya seperti ini. Ini pemeriksaan kebutuhan di sini ya. Sampel acak sederhana ya. Kemudian jumlah percobaannya tetap ya 1.501. Kemudian percobaannya sifatnya independen. Nah di sini 2 kategori hasil ya. Percaya atau tidak. Jadi ada orang yang percaya atau dan ada juga yang tidak. Nah probabilitasnya tetap atau konstan ya. Catatannya di sini jumlah keberhasilan dan kegagalan keduanya minimal 5 ya. Minimal 5. Kemudian di sini yang pertama ya, itu tentukan margin of error ya, margin of error. Nah, kan ada rumusnya nih ya. Ya kan? E sama dengan Z alfa per 2 kali akar P topi kali Q topi dibagi dengan N. Nah, nilai Z alfa per 2 ya, karena tingkat kepercayaannya 95%, tingkat kesalahannya 1% ya, itu nilai 1,96 ya. 1,96 ya. Karena di sini dengan di sini nggak disebut ini ya. Dengan tingkat kepercayaannya di sini 95% ya. Nah, 1,96 itu dapat dari mana? Dapat dari ini ya. Tadi saya kasih tahu ya. Dari tabel. Nih ya. Nih. Critical value nih ya. Ya kalau confidence levelnya 0,95 berarti critical value-nya 1,96. Ini ya. Tergantung nanti di soal yang digunakan tingkat kepercayaan berapa ya. Ada juga mungkin 90%, 95%, atau 0,99. Jadi yang umum digunakan yang 3 ini ya. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Ini dimasukkan ya. Ini proporsi populasi 0,7 ya. Proporsi sampel ya 0,7 ya. Ini P topinya 0,7 ya. Kemudian Q topinya itu 0,3. 0,3 itu 1 dikurangi dengan 0,7 ya. Dibagi dengan N ya. Ini dihitung ya. Nanti dapatkan E-nya 0,023183 gitu ya. Ini baru kita dapat E, dapatkan nilai margin of error-nya ya. Itu menjawab pertanyaan A. Nah, selanjutnya kalau kita mau menentukan confidence interval atau tingkat kepercayaan 95% ya, kita masukkan ke ini ya. Interval ini ya. Jadi karena proporsi sampelnya itu kan 0,7 ya. Nah, ini dikurangi ya untuk yang batas bawahnya dari interval ya. 0,7 dikurangi dengan nilai margin of error-nya tadi dikurangi dengan 0,023183 ya.
istilahnya batas bawah intervalnya ya, kemudian batas atasnya itu ditambah gitu ya, ditambah 0,7 ditambah dengan 0,023183 ya, sehingga nanti didapatkan interval kepercayaan dengan tingkat 95% ya, ini itu intervalnya antara ya, proporsi populasi itu antara ya, kita mengestimasinya hasilnya ya, antara 0,677 sampai dengan 0,723. Ini hasil dari interval mengestimasi interval ya, ini ya, antara ini dengan tingkat kepercayaan 95%. Oke, lanjut ya. Itu jawab yang B. Nah, dari hasil interval kepercayaan yang tadi ya, yang B tadi, tampaknya proporsi orang dewasa yang percaya pada pemanasan global itu lebih dari separuhnya atau 50%-nya ya. Jadi dapat disimpulkan ya. Jadi kita dapat dengan aman menyimpulkan bahwa mayoritas orang dewasa percaya akan pemanasan global ya. Karena batasnya antara 0,67 sampai 0,723 ini cenderung mengandung proporsi sebenarnya ya. Nampaknya proporsi populasi adalah nilai yang lebih besar dari 0,05 ya. Itu ya, itu menjawab yang C. Nah, kalau yang D ini berikut adalah satu pernyataan yang merangkum hasil 70% orang dewasa ini ya, dari AS percaya bahwa bumi semakin panas. Ya. Persentase tersebut didasarkan pada polling, ya, polling tadi ya, terhadap 1.501 orang dewasa ya, yang dipilih secara acak. Nah, secara teori dalam 90% jejak pendapat tersebut presentasi harus berbeda ya, tidak lebih dari 2,3 poin persentase di kedua arah ya, dari presentasi yang akan ditemukan dengan mewawancari semua orang dewasa di Amerika Serikat ya. 2,3 ya di sini ya. 2,3 di sini karena ini kalau di nilai E-nya ya, ini 2,3 poin ya ini, atau 2,3% ya, 2,3% sekian gitu ya. Gitu. Ini ya. Oke, itu contohnya ya. Contoh estimasi interval untuk proporsi ya. Ini penjelasan tadi ya. Penjelasan tadi. Ini peringatan ya. Oke, next saja lah. Nah, berikutnya saya masuk ke ukuran sampel ya. Kalau tadi menentukan interval kepercayaan. Nah, sekarang menentukan sampel. Ukuran sampel. Atau jumlah sampelnya ya. Jadi misalkan kita ingin mengumpulkan data sampel ya untuk memberikan berapa proporsi populasi, misalkan ditanyakan berapa banyak sampel yang harus didapatkan. Nah, itu kan kita perlu mencari nilai N ya, atau nilai jumlah sampelnya berapa. Gitu. Nah, nilai N ya, itu bisa kita jabarkan dari rumus untuk margin of error ya. Di sini kan ada E ya sebagai pembagi yang ada dalam akar itu ya. Nah, kalau kita mau mencari nilai N ya, nilai N setelah kita jabarkan setelah aljabar ya, didapatkan N sama dengan ini Z alpha per 2 dikuadratkan kali P topi Q topi ya dibagi dengan E kuadrat. Ini kalau kita mau menentukan berapa jumlah sampel ya. Ini rumusnya ya. Sebenarnya dari rumus yang awal tadi ini ya, dari rumus yang estimasi margin of error ya, ini margin of error gitu ya, ini itu rumus untuk menentukan nilai N. Nah di sini ya, ukuran sampel untuk proporsi P itu bisa juga ada dua macam di sini ya, ada dua kemungkinan. Ketika estimasi proporsi sampelnya itu diketahui, itu kita gunakan rumus yang ini ya, yang tadi itu ya, yang ini sama ini ya. Nah, kalau misalkan
estimasi proporsinya tidak diketahui, maka menggunakan rumus yang bawah ini, yang paling bawah ini ya. Kalau estimasi proporsinya tidak diketahui, gitu. Jadi tergantung nanti kalau misalkan ada soal ya, dicek proporsi-proporsinya diketahui enggak. Gitu. Nah, kalau diketahui berarti menggunakan rumus yang atas, kalau diketahui menggunakan rumus yang bawah, gitu ya. Jadi di sini kalau tidak diketahui ini nanti dikali dengan 0,25. Ya. Jadi di sini yang ini enggak ada P topi ya, atau proporsi sampelnya ya. Gitu. Nah, aturan pembulatan ya. Oke, next aja lah. Nah, ini contoh ya, contoh soal. Nah, di sini contohnya ya, internet mempengaruhi kita dalam berbagai cara ya. Ini jadi ada banyak alasan untuk memperkirakan proporsi orang dewasa yang menggunakannya. Asumsikan bahwa seorang manajer untuk IP ingin menentukan persentase orang dewasa AS saat ini atau sekarang yang menggunakan internet. Gitu. Berapa banyak orang dewasa yang harus disurvei agar 95% yakin bahwa persentase sampel dalam kesalahan tidak lebih dari 3 poin persentase ya. 3 poin persentase itu 3% ya, atau 0,03 ya. Nah kan di sini yang A, pada tahun 2006, 73% orang dewasa menggunakan internet. Ini nanti jumlah sampelnya berapa, N-nya berapa. Yang B, tidak diketahui nilai yang mungkin dari proporsinya ya. Jadi ada dua ini ya, untuk mencari nilai N. Yang pertama yang A ini proporsinya diketahui, yang kedua tidak diketahui. Oke, penghitungannya seperti ini. Ya. Ini proporsinya 73% ya, atau P-topinya 0,73 ya. Nah, nilai Q-nya itu 0,27 ya, 1 min P-topi ya. Ini. Alfanya itu 5%, karena tingkat kepercayaannya ya, itu 95% ya. Sehingga didapatkan nilai kritisnya ya, nilai Z kritisnya ini 1,96 ya. Nah, di sini itu 0,03. Nah, di sini di soal ini kan dijelaskan persentase sampel dalam kesalahan tidak lebih dari 3 poin persentase ya. Kesalahan tidak lebih dari 3 poin persentase atau 3%. Di sini jadi 0,03 ya. E-nya itu nilainya 0,03. Nah, kita masukkan ke rumus ya. Ini rumus ya. Rumus yang pertama tadi ya. Ini kita hitung ya. Didapatkan N-nya itu 842. Ini 842. Ini ya. Ini jumlah sampel yang dibutuhkan itu 842. Jadi di sini penjelasannya untuk menjadi 95% yakin bahwa persentase sampel berada dalam 3% persentase poin dari persentase sebenarnya, untuk semua orang dewasa kita harus mendapatkan sampel acak sebanyak 842 orang dewasa. Ya. Kalau yang berikutnya ini kalau proporsi sampelnya tidak diketahui. Nah, menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini didapatkan jumlah sampelnya itu 1068 gitu ya. Ini ya. Ini contoh penghitungannya ya, contoh penghitungannya ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini menemukan titik estimasi dan interval kepercayaan. Nah, kalau kita mau menentukan proporsi ya, point estimate-nya ya, point estimate ya, atau titik estimasinya dari proporsi sampel itu upper confidence limit ya ditambah dengan lower confidence limit dibagi 2. Jadi batas atas ya dari interval kepercayaannya itu ya ditambah batas bawah dari interval kepercayaannya ya dijumlahkan dibagi 2. Itu point estimate-nya dari proporsi sampel ya. Kemudian kalau kita mau menentukan margin of error ya, margin of error atau tingkat kesalahan ya, ini margin ya, margin of error-nya ini ya, kesalahannya ini
upper confidence limit ya, batas atas tadi dikurangi dengan batas bawah dibagi dengan 2. Ini untuk menentukan nilai E-nya. Ya, ini. Besarnya margin of error. Ya. Oke, itu ya. Berikutnya, ini rangkuman ya. Ini udah kita bahas ya. Nah, itu tadi terkait dengan estimasi proporsi. Ya. Oke. Nah, berikutnya, kalau tadi kan estimasi proporsi populasi ya, dengan menggunakan proporsi sampel. Nah, sekarang berikutnya itu kita memperkirakan rata-rata atau mean populasi atau rata-rata populasi ya, apabila standar deviasinya diketahui, ya standar deviasi populasinya diketahui gitu. Ya, jadi yang kedua ini kita mengestimasi rata-rata ya, mengestimasi rata-rata atau mean-nya ya. Nah ini nanti ada 2 macam untuk mengestimasi rata-rata, untuk standar deviasi populasi yang diketahui dan untuk standar deviasi populasi yang tidak diketahui ya, rumusnya beda nanti ya. Selanjutnya ya. Nah ini nanti perhatikan ya, ini ada mean sampel itu X bar ya, kalau untuk mean populasi itu mu ya. Jadi mean sampel itu merupakan point estimate ya, estimasi titik terbaik dari mean populasi. Kemudian kita harus belajar bagaimana menggunakan data sampel untuk membangun interval kepercayaan memperkirakan rata-rata populasi. Ya. Nanti ada caranya ya untuk menafsirkan interval kepercayaan rata-rata ya. Kemudian di sini juga menentukan ukuran sampel ya, ada menentukan ukuran sampel atau jumlah sampelnya berapa. Ya. Oke, ini jadi sampel mean ya, rata-rata sampel adalah estimasi titik terbaik dari mean populasi ya. Ini statementnya ya, statementnya ya, yang harus dipegang. Oke. Selanjutnya, nah ini istilah-istilah ya, istilah-istilah jangan sampai salah ya. Ini karena harus paham nih istilah-istilah ya, karena ada istilah untuk sampel, ada istilah untuk populasi ya. Misalkan ini mean ya, mean populasi itu mu ya. Populasi standar deviasi ini apa ini namanya, tahu apa. Kemudian X bar ini rata-rata sampel ya, N itu jumlah sampel ya, N kecil, kalau N besar itu jumlah populasi, E itu margin of error, Z itu dari kurva Z-score ya, kurva normal gitu ya. Nah ini istilahnya prasyarat ya, ini ya. Jadi interval kepercayaan untuk memperkirakan rata-rata populasi dengan standar deviasi yang diketahui ya, standar deviasi populasi diketahui gitu. Nah, ini yang pertama, ini syaratnya itu sampelnya harus random ya atau acak. Gitu. Acak. Jadi sampel random atau acak itu memberikan kesempatan yang sama bagi anggota untuk terpilih sebagai sampel. Ya. Kemudian kedua, nilai standar deviasi populasi diketahui. Nah, ini ya kalian cek. Biasanya kan informasi di soal itu beragam ya, kalian cek diketahui nggak di soal gitu ya. Berarti kalau misalkan standar deviasi populasi diketahui berarti bukan rumus ini. Yang ketiga, salah satu atau kedua kondisi ini terpenuhi ya, cek lagi populasi terdistribusi normal, cek dikatakan bahwa populasi terdistribusi normal atau tidak gitu. Kemudian N-nya lebih dari 30 atau tidak. Kalau lebih dari 30 termasuk sampel besar ya, sampel besar. Kalau kurang dari 30 sampel kecil. Oke, nah ini confidence intervalnya dalam estimasi rata-rata populasi apabila standar deviasi populasi diketahui. Ini prinsipnya sama seperti tadi. Kalau yang tadi itu proporsi, kalau yang ini rata-rata ya. Ya.
Cuma perhatikan kalian mahasiswa bisa perhatikan rumus dalam menentukan nilai E ya di sini ya. Nilai margin of error untuk rata-rata populasi ya dengan standar deviasi populasi diketahui. E-nya di sini Z alfa per 2 dikali dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar N ya. Ini untuk menentukan nilai margin of error-nya ya. Ini ya. Margin of error ya. Beda dengan tadi, kalau tadi itu proporsi, kalau yang ini rata-rata ya, rata-rata dengan standar deviasi populasi diketahui ya. Prinsipnya sama seperti tadi. Cuma mungkin yang beda menentukan nilai margin of error ya. Nah, ini confidence limitnya seperti ini ya. Jadi ada dua nilai di sini, two value ya, dua nilai untuk X bar ya dikurangi E dan X bar ditambah dengan E atau margin of error. Ini namanya confidence interval limit ya. Ini untuk mengestimasi rata-rata. Ya. Oke, next lah ya. Nah, ini prosedur atau langkah-langkahnya ya di sini ya. Jadi kalau kita mau estimasi verifikasi yang pertama ya, apakah persyaratannya sudah terpenuhi ya. Oke. Kalau udah ya, kita yang kedua ya, langkah kedua, kita lihat tabel A2. Nah, kita akan menentukan nilai kritis ya, nilai kritis ya. Tapi untuk menentukan nilai kritis kita lihat tingkat kepercayaan yang digunakan berapa gitu. Ya. Apakah 90%, 90% atau 99%. Ini disesuaikan dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan ya, atau yang diminta gitu. Ini nanti ya, tentukan nilai kritisnya. Kemudian yang ketiga kita hitung margin of error-nya ya, nilai margin of error-nya berapa ya, ini. Kemudian kita membuat interval. Ya, langkah 4 kita membuat interval ya untuk mengestimasi rata-rata. Ini ya. Buat interval, kemudian yang kelima bulatkan menggunakan aturan pembulatan interval. Itu langkah-langkahnya ya. Oke, next ya. Nah, kita ke contoh ya biar paham ya. Oke, misalkan di contoh seperti ini ya. Orang meninggal dalam kecelakaan kapal dan pesawat terbang karena perkiraan lama menggunakan berat badan. Jadi dulu gitu ya, orang memperkirakan kalau pesawat terbang atau pesawat kecelakaan itu mungkin karena kelebihan muatan. Ya. Misalkan berat penumpangnya, misalkan berat di sini berat pria gitu. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, berat rata-rata pria telah meningkat secara signifikan ya. Orang lama-lama makin gemuk gitu ya. Jadi kami perlu memperbaharui perkiraan atau estimasi ya dengan rata-rata. Sehingga kapal, pesawat terbang ataupun lift gitu ya, dan perangkat jenis lainnya tidak menjadi kelebihan beban yang berbahaya. Nah, dengan menggunakan bobot pria dari dataset 1 ya, appendix B ya, ini ya, kita dapat memperoleh statistik ini uji acak sederhana itu ya, misalkan di sini diketahui N-nya itu 40 ya, sampelnya 40, kemudian rata-rata sampelnya itu X-bar-nya ya 172,55 ya. Pounds ini ya. Kemudian penelitian dari beberapa sumber lain menunjukkan bahwa populasi bobot manusia memiliki standar deviasi ya, standar deviasi itu 26 ya. 26 pounds gitu. Ini ya. Jadi dari soal ini kita ketahui bahwa jumlah sampelnya N-nya 40, rata-ratanya 172,55, standar deviasinya di sini diketahui ya, standar deviasinya diketahui itu 26. Oke, kita masuk ke pembahasan apa yang ditanyakan di sini ya. Tentukan perkiraan titik terbaik dari berat rata-rata populasi semua pria ya. Yang A, yang B buat perkiraan interval kepercayaan 95% dari berat rata-rata semua pria. Kemudian yang C, apakah hasil menunjukkan tentang berat rata-rata 166,3 pounds ya, yang digunakan untuk menentukan kapasitas penumpang kapal air yang aman tahun
960 seperti yang diberikan dalam rekomendasi keselamatan transportasi dan keamanan nasional ya ini. Oke, kita masuk ke penyelesaian ya. Nah, sampel rata-rata itu adalah 172,55. Nah, ini merupakan ya estimasi terbaik untuk mengestimasi berat rata-rata populasi semua pria gitu ya. Karena rata-rata sampel ya itu adalah estimasi terbaik untuk rata-rata populasi ya. Gitu ya. Oke, yang A ini ya. Dan yang B dengan tingkat kepercayaannya 95% ya atau 0,95 ya. Kemudian alfanya di sini ya. Ini bukan standar deviasi 0,05 ya, tapi alfa ini ya, salah nih ya. Ini harusnya alfa. Alfanya 0,05 ya, atau 5%. Nanti didapatkan nilai Z-nya ya. Itu 1,96 ya, sama kayak tadi yang di lampiran bukunya Mark Afterola ya, 1,96. Nah, kita masukkan ke rumus di sini ya. Ini rumus ini untuk menentukan nilai E ya, atau nilai margin of error-nya. Nah, nilai margin of error itu didapatkan 8,0574 dan seterusnya. Ini margin of error-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai margin of error-nya, kita masukkan ke rumus ini ya. Kita tentukan confidence intervalnya ya. Nah, sehingga didapatkan confidence intervalnya ya untuk mengestimasi rata-rata populasi itu antara 164,49 ya sampai dengan 180,61. Ini ya. Itu confidence intervalnya ya. Besar confidence intervalnya. Nah, sekarang bahas yang C ya. Berdasarkan interval kepercayaan adalah mungkin bahwa berat rata-rata 163,3 yang digunakan pada tahun 1960 ya. Ini dari soal yang ini yang C ya. Ini rata-rata 163 ya. Tahun 90 tahun 60-an gitu ya. Bukan masih aman gitu ya. Nah, namun estimasi yang terbaiknya 172,5 menunjukkan bahwa berat rata-rata pria sekarang jauh lebih besar ya dari 166,3. Jadi kalau tahun 1960 itu rata-ratanya 166,3. Nah, sekarang rata-ratanya ya itu 172,55. Nah, menimbang bahwa meremehkan berat badan pria dapat mengakibatkan hilangnya nyawa ya kalau misalkan pesawat terbang gitu ya melalui kapal dan pesawat akan kelebihan beban. Hasil ini sangat menunjukkan bahwa data tambahan harus dikumpulkan. Dengan asumsi bahwa rata-rata bobot pria ini telah meningkat ya. Jadi semakin bertambah tahun bobot pria semakin meningkat. Oke ya. Oke, next ya. Ini slide-nya masih banyak ini ya. Ini berikutnya ya, ini mendapatkan nilai N ya atau jumlah sampel ya untuk standar deviasi yang diketahui ya. Ini rumusnya ya. Menentukan jumlah sampel ini ya rumus. Sebenarnya dari rumus yang tadi awal itu, nah, kalau kita jabarkan, kita algebrakan ya, jabarkan didapatkan seperti ini ya. Ini untuk populasi yang standar deviasi populasi yang diketahui ya ini. Ini aturan pembulatan ya, saja. Nah, ini mendapatkan sampel ZN ya ketika standar deviasi tidak diketahui. Nah, ini gunakan letak aturan praktis ya. Ini nanti memperkirakan standar deviasi sebagai berikut ya. Ini memperkirakan dengan standar deviasi itu sama dengan range dibagi dengan 4. Range-nya berapa? Dibagi dengan 4. Yang kedua,
mulai proses pengumpulan sampel tanpa mengetahui standar deviasi dan dengan menggunakan beberapa nilai pertama, hitungan standar deviasi sampel dan gunakan ganti standar deviasi populasi, ya. Kemudian nilai estimasi standar deviasi populasi kemudian dapat ditingkatkan karena lebih banyak data sampel diperoleh dan ukuran sampel dapat disempurnakan. Perkirakan nilai standar deviasi menggunakan hasil beberapa penelitian lain yang dilakukan sebelumnya. Ya. Nah, ini ya. Ini kalau standar deviasi populasi tidak diketahui ya, kemudian diminta untuk menentukan N atau ukuran sampelnya berapa. Ini contohnya ya, contoh. Asumsikan kami ingin memberikan rata-rata skor IQ ya untuk populasi statistik siswa. Berapa banyak statistik jumlah siswa yang harus dipilih secara acak untuk tes IQ jika ingin keyakinan 95% bahwa rata sampel berada dalam 3 poin IQ ya. Nah, ini rumusnya seperti ini nih ya. Ya. Nah, ini rumus yang tadi nih ya. Nah, ini pakai rumus yang ini ya. Penghitungannya. Oke, sehingga didapatkan N-nya 97. Gitu ya. Itu menentukan ukuran sampel. Ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya, ya. Yang slide 67 itu tadi angka 15 dari mana ya Pak? Oh iya ini ya. Oh iya ini harusnya nggak diketahui nih ya. Kalau soalnya ini ya, berarti informasi di soal yang atasnya ini kurang lengkap ini ya. Karena di sini standar deviasi populasinya 15 ya, sedangkan di soal ini kan nggak disampaikan gitu. Nah, untuk PPT sebelumnya kan dibilang kan Pak, kalau misalkan standar deviasinya tidak diketahui, range-nya dibagi 4. Maksudnya range di situ, nah ini Pak. Range itu jangkauan ya, jangkauan. Jadi kita hitung range ya, jangkauan. Jadi data paling besar kurangi data paling kecil gitu. Dibagi dengan 4. Dianggap seperti ini juga bisa. Ya. Itu. Jadi standar deviasinya menggunakan itu. Range ya, range dibagi dengan 4 ya. Jadi range-nya misalkan data paling besar mungkin 100 ya, data paling rendah mungkin misalkan 20, berarti 100 dikurangi 20 berapa, ya misalkan 80 dibagi dengan 4, berarti standar deviasinya 20 gitu. Kayak gitulah kurang lebih gambarannya ya. Tapi kalau untuk soal ini ya, ini di sini standar deviasi populasinya 15 ya, sedangkan di atas ini kan diketahui gitu ya. Iya, range-nya nggak diketahui juga Pak. Iya, ya mungkin informasi yang di atasnya ini, sampel contoh di atasnya ini kurang lengkap ya. Itu. Karena ini menggunakan rumus yang standar deviasinya diketahui gitu. Ya. Itu ya, berarti tinggal dibetulkan aja nih PPT-nya yang atas nih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih koreksinya ya. Oke, kita masuk ke estimasi rata-rata populasi apabila standar deviasi populasinya tidak diketahui ya ini. Nah, kalau tadi kan menggunakan Z ya, kalau ini nanti menggunakan T student ya, tabel T di sini. Ya, ini standar deviasi populasi tidak diketahui ya. Nanti menggunakan distribusi T student dengan asumsi bahwa persyaratan yang relevan terpenuhi ya. Itu konsep kuncinya itu ya. Nah, rata-rata sampel ada estimasi itu kita baik dari rata-rata populasi. Oke, next ya. Nah, ini menentukan nilai T ya, T student T distribusi ya ini. Jika distribusi suatu populasi pada dasar norma, maka distribusi T ini sama dengan ini rumusnya. Ya. T sama dengan X bar, ya. Ini rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan S.
S itu simpangan baku ya. Standar deviasi dari sampel dibagi dengan akar N. Dibagi dengan akar jumlah sampelnya berapa gitu. Ya. Itu nanti kita dapatkan nilai kritisnya di sini ya. Atau ini sering disebut sebagai distribusi T dan digunakan untuk menemukan nilai kritis yang digunakan oleh T alfa per 2. Gitu ya. Oke, next ya. Nah, di sini ada degree of freedom ya, singkatannya DF ya. DF. DF kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya derajat kebebasan lah, degree of freedom ya ini ya. DK kadang kalau dalam buku-buku mungkin bahasa Indonesia itu namanya DK, derajat kebebasan, kalau bahasa Inggris itu disebutnya DF ya. Ini jumlah degree of freedom ini untuk mengumpulkan data sampel adalah jumlah nilai sampel yang dapat bervariasi setelah batasan tertentu diterapkan pada semua nilai data. Tingkat kebebasan sering disingkat dengan DF ya, ini ya, disingkat DF. Nah, DF ini rumusnya itu N-1 ya. Jadi jumlah sampel dikurangi 1. Ini untuk menentukan DF-nya. Ya. Oke. Nah, ini menentukan margin of error ya. Ini margin of error-nya untuk mengestimasi rata-rata ya, dengan standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, ini rumusnya. Di mana ini di sini ada T alfa per 2 ya. Ini N-1 ya, dengan N-1 ya, degree of freedom-nya N-1 gitu, ya. Oke, ini notasi-notasinya ya. Notasi-notasi ya. Ini T alfa per 2 ini nilai kritisnya ya. Oke, next ya. Nah, ini confidence intervalnya prinsipnya sama seperti tadi, cuma sebenarnya yang membedakan itu ini mencari margin of error-nya ya, rumusnya kadang beda-beda ya. Nih. Beda-beda nih mencari margin of error-nya ya, rumusnya beda-beda. Ini kalau ini dengan catatan DF-nya itu degree of freedom-nya ini M1 ya. Nah, ini nanti nilai T alfa per 2 ya. Ini nanti didapatkan di tabel A3 ya, tabel T ya, tabel T. Nah, ini prosedur langkah-langkahnya ya. Prosedur langkah-langkahnya di sini. Jadi yang pertama verifikasi atau cek persyaratan terpenuhi atau belum ya. Distribusinya harus normal gitu ya, diambil secara acak gitu ya. Dan yang kedua menggunakan N-1 derajat kebebasan. Nah, ini nanti lihat di tabel A3 ya. Ini untuk menentukan nilai kritisnya ya. Ini. Nilai kritis T alfa per 2 ya. Ini. Kemudian menentukan margin of error-nya ya. Margin of error-nya baru kita tentukan interval ya. Interval kepercayaannya ini ya. Ini kemudian dibulatkan ya. Oke, kita ke contoh ya. Contoh ya, ini ya. Contoh. Misalkan klaim umum adalah bawang putih menurunkan kadar kolesterol gitu. Itu klaimnya ya. Nah, dalam tes efektivitas bawang putih ya, 49 subjek diobati dengan dosis bawang putih mentah ya. Dan kadar kolesterol mereka diukur sebelum dan sesudah perawatan. Perubahan kadar kolesterol ya, LDR ini ya, ini memiliki rata-rata 0,4. Standar deviasinya itu 21 ya. Nah, kemudian di sini sampelnya itu 49. Ya. 49 ya. Sampelnya 49, rata-ratanya 0,4, simpangan bakunya 21. Untuk membangun perkiraan interval kepercayaan, nah interval kepercayaan itu 95% ya, dari perubahan rata-rata bersih kadar kolesterol ini ya, dalam pengobatan bawang putih. Apa yang disarankan oleh interval kepercayaan tentang efektivitas bawang putih dalam mengurangi kolesterol ya? Efektif atau tidak gitu ya? Oke, kita masuk ke ini ya, pembahasan. Nah, di sini
pasar rata dipenuhi ya, sampel acak sederhana, N-nya ini lebih dari 30 karena jumlahnya 49 ya. Ini menggunakan tingkat kepercayaan ya, atau CI ya, ini 95%, alfanya 5% ya, atau 0,05 ya. Dengan N 49, ya, ini N-nya kan 49 ya. Kita tentukan DF-nya. DF-nya kan 49 kurang 1, jadi 48 ya. Ini ya. DF terdekat adalah 50 ya. Dua sisi maka T alfa per 2 ini 2,009. Nah, ini mendapatkan nilai ini ya. Nilai ini kita lihat di lampiran ya. Kita lihat coba kita cek ya. Di lampiran ini punya Mari Efterola ya. Nah, ini. Nah. DF-nya ini kan di sini ada yang one tel sama two tel ya. DF-nya tadi berapa tuh? Nah, di sini yang terdekat ya. Karena yang pas 4,8 itu enggak ada ya. Ya kan? Yang ada itu nah ini 2,009 ya. Bisa ya cara bacanya ya. Ini bisa, Pak. Ya, kita ambil yang tutel ya ini. 0,05 ya. 0,05. Ini 2,09 ya. Sehingga di sini didapatkan ya T alfa per 2 ya, ini sama dengan 2,009 ya. Ya. Ini menggunakan yang dua sisi ya. Karena di sini alfa per 2. Ya. Nah, ini T-nya 2,09, S-nya 21 ya, N-nya 49. Nah, ini setelah itu didapatkan, diketahui ya, masukkan ke rumus untuk menentukan margin of error-nya ini ya, margin of error-nya ya. Ini. Nah, ini didapatkan E-nya ini 6,027 ya, gitu ya. Itu didapatkan nilai E-nya. Nah, kemudian setelah didapatkan nilai E ya, margin of error-nya, kita tentukan intervalnya, interval confidence intervalnya ya di sini. Nah, karena tadi kan rata-ratanya 0,4 ya, 0,4 ini dari sini ini kan X-bar-nya ya 0,4 ya, soal ini ya 0,4, hingga kita masukkan sini 0,4 dikurangi dengan 6,027 ya, ini dapatkan min 5,6 ya, sampai dengan 6,4. Oke. Kemudian kami yakin 90% bahwa batas min 5,6 dan 6,4 sebenarnya mengandung nilai mu. Rata-rata perubahan kolesterol ini ya, LDL untuk populasi. Karena batas interval kepercayaan mengandung nilai 0, sangat mungkin bahwa rata-rata perubahan kolesterol sama dengan 0. Menunjukkan bahwa perawatan bawang putih tidak mempengaruhi ya kadar kolesterol LDL. Tampaknya pengobatan bawang putih tidak efektif dalam menurunkan kolesterol LDL. Itu ya. Jadi karena di sini mengandung nilai 0 ya, mu-nya bisa juga 0 ya kan. Bisa juga 0, maka tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Sehingga pengobatan bawang putih ini tidak efektif ya dalam menurunkan kadar kolesterol. Gitu ya. Ini kalau penjelasannya menggunakan ini apa? Interval kepercayaan ya, interval kepercayaan. Nanti di pertemuan berikutnya dengan pengujian hipotesis itu ada lagi ya. Oke, sampai sini paham ya? Saya lanjut ya. Ini student T ya. Pak izin ya. bertanya, Pak. Ya, silakan. Distribusi T itu dipakainya ketika nggak diketahui simpangan baku populasi ya, Pak? Iya, ketika
menghitung mengestimasi rata-rata populasi apabila standar deviasi populasinya tidak diketahui gitu. Itu menggunakan Ya, T. kalau misal T itu hanya gunain saat kondisi itu saja atau ketika sampelnya kurang dari 30 dia juga pakai T, Pak? Nah, kalau di sini ya, kalau kurang dari 30 ya, kalau kurang dari 30 itu termasuk statistik yang non parametrik ya. Tapi kita di sini yang kita bahas yang sampelnya lebih dari 30 gitu. Beda lagi mungkin beda lagi gitu. Oh iya. Ya, Pak. Nah, karena kurang dari Terima 30 kasih, Pak. ya, kurang dari 30 itu termasuk sampel kecil ya, sampel kecil. Itu ya. Kalau lebih dari 30 itu dianggap sampel besar, gitu ya. Oke, itu kita next saja ya. Nah, si T ya ini. Ini menjelaskan tentang tabel ya, si T ya. Ini istilahnya bagan ya, atau pemilihan pendekatan distribusi ya di sini ya. Ini dicek apakah standar deviasi populasi diketahui atau tidak ya. Ini kalau iya berarti apakah distribusinya normal ya. Kemudian dicek lagi di sini. Kalau iya berarti menggunakan Z ya. Ya, kalau misalkan tidak ya, ini apakah sampelnya lebih dari 30 atau tidak ya. Kalau lebih dari 30 berarti menggunakan Z tadi sama. Kalau kurang dari 30 no ya ini ya. Berarti menggunakan parametrik. Ya. Berarti cuma parametrik atau bootstrapping method gitu ya. Itu ya, ini penjelasannya ya. Itu ya. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Ini bagian penjelasannya ya. Alur-alurnya ya. Oke, next ya. Lanjut. Nah, ini memilih distribusi yang tepat ya. Ini gunakan distribusi Z. Ini apabila deviasi populasi diketahui dan populasi berdistribusi normal. Ya. Kemudian N-nya lebih dari 30. Gunakan distribusi T apabila standar deviasi populasi tidak diketahui dan populasi berdistribusi normal. Ya. Atau bisa juga N-nya lebih dari 30. Nah, gunakan metode non-parametrik atau bootstrap ini untuk populasi yang tidak terdistribusi normal dan sampelnya kurang dari 30. Gitu ya. Oke, next ya. Ini menghitung apa? Ini menghitung point estimate untuk rata-rata dan margin of error ya. Ini sama seperti yang tadi di depan udah dibahas ya. Cuma kalau yang tadi mungkin proporsi ya. Kalau yang ini rata-rata ya, sama. Ini perbedaan interval untuk perbandingan data ya. Ini. Oke, next aja lah. Oke, saya masuk ke estimasi varians populasi ya. Estimasi varians populasi ya. Tadi kan udah kita bahas tentang estimasi untuk proporsi ya, proporsi, ya, kemudian estimasi untuk rata-rata. Nah, sekarang kita masuk ke estimasi varians gitu. Varians. Nah, pada bagian ini nanti distribusinya ini menggunakan probabilitas chi-square ya di sini ya. Chi-square. Chi-square. Sehingga dapat menyusun estimasi interval kepercayaan dari standar deviasi populasi atau varians ya. Oke. Next ya. Oke, chi-square distribusi ya di sini. Nah, dalam populasi yang terdistribusi normal dengan varian ya. Ini varian simbolnya ini ya. Asumsikan bahwa kami secara acak memilih sampel independen ya. Secara bebas ya. Kemudian ukuran N dan untuk setiap sampel menghitung varian
sampel ya. Varian sampel itu S kuadrat ya, yang merupakan kuadrat dari standar deviasi ya. Nah, sampel statistik chi-square ya. Chi-square itu simbolnya seperti ini ya. Chi-square ya. Seperti huruf X tapi dia agak italik miring gitu ya. Dikuadratkan. Ini chi-square namanya ya. Ini memiliki distribusi sampel yang disebut distribusi chi-square ya. Chi-square itu nanti juga ada tabelnya ya. Ini menghitung chi-square-nya ya. Chi-square itu ini ya, sama dengan N kurangi 1 dikali dengan varian sampel ya, dibagi dengan varian populasi ya, ini. Dengan DF atau derajat kebebasannya ini N min 1 ya. N 1. Ini apa? Distribusi juga tidak simetris ya, tidak seperti distribusi normal dan T distribusi ya. Saat jumlah derajat kebebasan meningkat, angka distribusi menjadi lebih simetris. Jadi kalau untuk chi-square semakin banyak atau semakin meningkat DF-nya atau sampel yang meningkat ya, itu semakin mendekati normal atau semakin mendekati simetris ya, lebih simetris gitu ya. Nah, nilai chi-square bisa 0 atau positif, tetapi tidak bisa negatif ya. Ya, nilai chi-square itu bisa juga 0, bisa juga positif ya, tapi tidak bisa negatif. Mengapa tidak bisa negatif? Karena chi-square karena dikuadratkan ya. Kalau misalkan bilangan negatif dikuadratkan tetap hasilnya juga positif gitu ya. Negatif kali negatif kan hasilnya positif. Maka chi-square itu bisa juga nilainya 0, bisa juga positif dan tidak mungkin nilainya negatif gitu. Kemudian nomor di sini ketiga ya. Ini distribusi chi-square berbeda untuk setiap jumlah derajat kebebasan ya. Ini DF-nya ini N-1 ya. Jadi penjelasannya ketika jumlah derajat kebebasan meningkat, distribusi chi-square semakin mendekati distribusi normal. Nah, tabel chi-square bisa dilihat di tabel A4 ya. Ini di lampiran bukunya Maria F. Treola. Ya. Setiap nilai kritis chi-square sesuai dengan area diberikan di baris atas tabel. Dan area itu mewakili area kumulatif yang terletak di sebelah kanan nilai kritis. Nah, ini contoh nih, contoh ya. Contoh sampel acak sederhana ya, dari 10 level tegangan diperoleh ya. Konstruksi interval kepercayaan untuk standar deviasi populasi ya. Ini membutuhkan nilai kritis kiri dan kanan ya. Chi-square yang sesuai dengan tingkat kepercayaan 95% ya. Sampelnya, ukuran sampelnya ini 10 ya. Kemudian diminta untuk menentukan nilai kritis chi-square yang memisahkan area 0,025 di ekor kiri. Dan temukan nilai kritis chi-square yang memisahkan area 0,025 di ekor kanan. Ya, ini. Oke. Nah, ini menentukan nilai kritis ya, nilai chi-square ya. Ini. Ya, di sini dari N-nya 10 ya, N-nya 10 berarti DF-nya 9 ya. Nah, ini kita dapatkan dari tabel lampiran ya, punya Maria F. Treola ya. Nah, ini ada misalkan di sini DF-nya 9 ya, 9 sini dapatkan tadi berapa? 2,7 ya. Untuk yang sebelah ini si kiri ya. Ini kan DF-nya kan 9 ya. Bisa ya cara bacanya ya. Ya, ini 9. Nah, ini 2,5 ya. Atau ini menggunakan 0,975 karena luasan sebelah kanannya ya. Ini didapatkan
2,7 ya, ini 2,7. Kemudian kalau yang sisi kanan itu di sini dapatkan 19,023 ya, 19,023. Oke. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Nah, tadi yang sisi kiri 2,7, sisi kanan batas nilai kritisnya itu 19,023 ya. Bisa ya cara baca tabel Chi-square ya. Itu menentukan nilai kritis ya. Nah, menentukan tabel Chi-square itu bisa juga lewat tabel A4 juga bisa, pakai teknologi mungkin Excel juga bisa ya, atau kalkulator mungkin juga ada ya, kalau kalkulatornya bagus ya gitu ya, bisa juga. Itu ya, itu menentukan nilai kritis ya, dari Chi-square. Nah, ini estimator dari varian ya. Jadi di sini sama, di sini penjelasannya. Varian sampel ya adalah estimasi titik terbaik pada varian populasi. Ya, ini penjelasan statementnya seperti itu. Nah, standar deviasi sampel adalah estimasi titik umum yang digunakan dari standar deviasi populasi. Meskipun itu adalah estimasi yang biasa. Nah, ini istilah-istilahnya ya. Istilah-istilahnya ya. Istilah-istilahnya ya. Oke, next. Nah, ini persyaratan menentukan confidence interval ya untuk mengestimasi standar deviasi populasi atau varian. Ini yang pertama, syaratnya yang pertama itu sampel adalah sampel acak sederhana, jadi random ya yang pertama. Yang kedua, ini populasi harus memiliki nilai yang distribusikan secara normal ya, distribusinya normal ya. Nah, ini estimasinya ya, intervalnya. Estimasi intervalnya ya, confidence intervalnya. Jadi kita tentukan nilai dari ini Chi-square ya, Chi-square-nya ini ya. Jadi kan N biasanya diketahui jumlah sampelnya berapa, S simpangan bakunya berapa ya, S kuadrat atau variannya di sini. Terus Chi-square R ya, ini untuk yang batas sebelah kiri ya. Ini yang kanan X Chi-square L ya, ini untuk batas sebelah kanan. Gitu ya. Ini confidence interval ya. Ini kalau ini untuk standar deviasi ya. Karena standar deviasi itu merupakan akar dari varian. Ya. Ini untuk mengestimasi standar deviasi. Ya. Ini prosedurnya atau langkah-langkahnya ya dalam menentukan atau menyusun confidence interval untuk standar deviasi populasi dan varian populasi. Ya. Ini step-stepnya ya. Ini confidence interval ini untuk perbandingan data ini. Nah, ini contoh. Ini pengoperasian yang tepat dari peralatan rumah tangga ya, yang umum membutuhkan level voltase yang tidak jauh berbeda. Di bawah ini tercantum 10 level tegangan ya dalam volt ya. Nah, 10 nilai ini memiliki standar deviasi itu 0,15 volt ya. Standar deviasi 0,15 volt. Gunakan data sampel untuk menyusun estimasi interval 95%. Nah, di sini estimasinya itu menggunakan tingkat kepercayaannya ya, itu 95%. Jadi standar deviasi dari semua tekanan level. Nah, ini kan data seperti ini ya. Data seperti itu. Nah, cek persyaratannya apakah semuanya terpenuhi ya.
Misalkan sampel acak sederhana ya, datanya normal gitu ya, itu perlu dicek ya. Nah kalau di sini datanya sudah dia diambil secara sampelnya diambil secara acak ya, kemudian normal ya, normal itu tunjukkan melalui Minitab itu ya distribusinya. Oke, kita ke sini ya, pembahasan ya. Jadi N-nya 10, kemudian didapatkan degree of freedom-nya, DF-nya itu 10-1 ya, atau N-1 di sini didapatkan 9 ya. Kemudian kita tentukan nilai kritis ya. Nilai kritisnya ini ya. Ini sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi. Angkanya ya, ini ya. Maksudnya nilai tabelnya ya, ini ya. Nilai kritisnya sama kayak tadi ya. Nah, setelah didapatkan ini, kemudian masukkan rumus ya. Ini contoh penghitungannya ya. Ini ya, dimasukkan. Ya. Dihitung ya. Saya rasa semuanya bisa lah hitung ya. Yang penting paham langkah-langkahnya. Sehingga didapatkan estimasinya ini ya. 0,010645 ya, sampai dengan 0,075 ya. Ini untuk mengestimasi varian ya, varian. Kalau yang bawah ini estimasi untuk standar deviasi ya, standar deviasi. Ya. Jadi estimasi untuk standar deviasi dengan tingkat kepercayaan 95% itu antara 0,1 volt sampai dengan 0,27 volt. Ya. Ini contohnya. Kalau untuk menentukan ukuran sampel ya, ukuran sampel. Nah ini ya, ini ada determining sample size ya, ukuran sampelnya. Ini bisa dilihat ya, ini seperti ini ya. Tergantung tingkat kepercayaan yang digunakan ya, confidence level yang digunakan ya. Kalau misalkan ada 1%, 5%, 10%, dan seterusnya gitu ya. Iya. Kalau yang 1% ini tingkat kepercayaannya itu 99% ya. Oh sorry, ini kalau misalkan ini 1% ya, ini sampel-sampelnya ya. Ya kalian bisa lihat sendirilah ini ya. Yang jelas semakin besar tingkat kesalahan itu jumlah sampelnya, semakin besar tingkat kepercayaan ya, itu jumlah sampelnya semakin banyak. Bisa kalian perbandingkan antara yang 95% dan 99% ya. Misalkan contoh aja yang 1% nih ya. Untuk yang 1% di confidence 95%, ini sampelnya itu untuk yang varian ya, itu 77,208 ya. Tapi kalau untuk yang 1% di tingkat kepercayaan 99% itu 133 ya, 449 ya. Ini ya contohnya, berarti lebih banyak yang 99%. Jadi semakin kecil tingkat kesalahan dan tingkat kepercayaan semakin besar, maka jumlah sampelnya itu semakin banyak ya. Maka nilai N-nya semakin meningkat gitu. Oke, itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ini udah slide yang terakhir nih ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu sekitar 40 menit ya, atau 30 menit lah. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, Mas, Mbak, terkait materi ini ya. Ini materi ini tentang estimasi ya, memperkirakan. Jadi kita menebak istilahnya, menebak tapi menggunakan interval. Ya, mengestimasi menggunakan interval. Yang ditebak apa? Misalkan mengestimasi proporsi, kemudian rata-rata, ada juga varian ya, itu ya.
Kalau rumusnya ada di itu ya, rumusnya. Jadi penggunaan rumusnya juga berbeda-beda ya, tergantung apa yang diketahui di soal. Misalkan ada soal ya, berarti kita analisis di soal tersebut ya, yang ditanyakan apa, yang diketahui apa gitu ya. Nanti penyelesaiannya juga berbeda ya, masing-masing tergantung yang diketahui di soal lah ya, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Ya. Ya, silakan. Pak, boleh dijelaskan lagi nggak ya di slide 66 itu di mana Pi-nya itu di mana standar deviasinya ini bisa dihitung dari range yang dibagi 4. Gimana ya Pak ya? Oh, yang tadi itu ya? Iya. Yang ini ya? Iya Pak. Tuh. Iya. Ini kan aturan praktis ini sebenarnya, gunakan rentang aturan praktis gini ya. Lihat bagian 3/3 ini untuk memberikan standar deviasi sebagai berikutnya. Sedangkan, bentar saya. Nah, kalau misalkan rumus standar deviasinya diketahui kan pakai rumus ini ya. Iya Pak. Ini ya. Nah, Iya. pakai rumus ini ya. Nah, kalau misalkan standar deviasinya tidak diketahui ya, itu bisa menggunakan aturan praktis ini ya. Misalkan di sini dianggap standar deviasinya itu sama dengan ya, itu range dibagi dengan 4. Range itu jangkauan ya, jangkauan data ya, dari data paling besar kurangi data paling kecil berapa hasilnya dibagi 4 gitu. Nah, itu dianggap standar deviasinya sebesar itu gitu. Nah, nanti dimasukkan ke rumus ini juga. Nih, yang rumus ini. Gitu. Oke, Pak. Ini ya. Karena di sini ada beberapa macam. Misalkan yang ketiga nih, perkirakan nilai standar deviasi yang ketiga nih ya. Perkirakan nilai standar deviasi dengan menggunakan hasil beberapa penelitian lain yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini kan bisa juga dengan penelitian sebelumnya ya, yang mungkin sudah diketahui nilainya dari standar deviasi, bisa juga menggunakan itu gitu ya. Oke, Pak. Oke. Itu ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Silakan. Emang ini harus latihan soal ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Tadi di slide 44, Pak. Slide 44. Ini ya. Nah, iya itu kan asumsinya itu bahwa seorang manajer ingin menentukan persentase saat ini orang yang menggunakan internet kan, Pak. Iya. Terus kalau misal soalnya diubah, si IBA ini ingin menentukan persentase orang yang tidak menggunakan internet. Yang tidak menggunakan internet, kalau dari soal yang A, berarti nanti P topinya itu bukan 73 tapi 27 ya, Pak? Iya, tinggal dibalik aja. Ya. Oh, iya. Iya, tinggal dibalik aja. Terus? Iya benar. Nah, tinggal dibalik aja, diganti gitu. Terus untuk yang B, yang tidak diketahui proporsinya, yang itu kan kalau yang P topinya nggak ada ya, Pak? Iya, benar. Yang tidak diketahui itu, besar proporsinya ya. Nih. Nah, itu angka 0,25 itu given atau dari yang tingkat kepercayaan itu kan 95%. 95% berarti tingkat kesalahannya 5% dibagi 2. Apa dari situ atau emang rumusnya given 0,25, Pak?
Kalau di sini ya, ini rumusnya emang di sini 0,25 ya, sesuai dengan rumusnya gitu. Di sini rumus yang ini. Ini untuk proporsi populasi ya yang tidak diketahui ini ya. Ini menggunakan rumus ini gitu. Dikali dengan 0,25. Itu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya, ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu setengah jam ya. Apa udah cukup atau masih? Mungkin kalau masih ada pertanyaan lagi bisa lewat WhatsApp grup kali ya, Pak? Oh iya, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi ini kuncinya ya untuk estimasi ya, itu rumusnya udah ada ya. Jadi prinsipnya kalau ada soal ya, itu dianalisis ya, yang ditanyakan di soal apa, yang diketahui apa ya, nanti rumus yang digunakan itu apa ya. Itu prinsipnya itu sih ya, harus kita analisis ya. Tuh. Karena ini kan rumusnya ada beberapa macam ya. Nanti di berikutnya juga dibahas tentang pengujian hipotesis ya, pengujian hipotesis. Jadi sama menguji klaim gitu ya, menguji klaim. Nah, itu juga tergantung apa yang diketahui di soal ya, apa yang ditanyakan, rumusnya juga beda lagi dalam pengujiannya nanti ya. Jadi memang harus dari soal itu harus dianalisis ya. Karena rumusnya macam-macam ya. Tinggal kita pilih yang tepat, ini menggunakan rumus yang mana gitu. Itu ya kuncinya di situ ya. Oke, untuk materi kali ini mungkin cukup sampai di sini aja ya untuk penjelasannya ya. Ini saya menjelaskan lewat PPT ya. Mungkin kalau misalkan nanti kalian belajar ya, saya sarankan sering latihan soal ya. Soal itu banyak di internet ataupun dari soal-soal yang tadi saya kirim ya, soal UAS ya juga ada mungkin, atau dari temannya ya. Kalau mungkin ada kesulitan atau kurang jelas ya, atau kurang paham, nanti tanyakan aja di grup WA ya. Nanti saya akan coba bantu menjawab ya. Itu aja ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini ya saya cukupkan sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Makasih, Pak. Ya.